sehat dan hukum begitu. Ya, Pendeta, Pak, kalau kita bicara soal akal sehat ya, sebenarnya manusia itu kan memang dikaruniai dengan akal sehat. Mereka bisa diberikan kemampuan untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang dosa dan mana yang tidak dosa. Tapi ternyata kemudian banyak juga yang lupa ini, Pak Pendeta. Sebenarnya yang terjadi dalam diri manusia itu apa, Pak? Ya, sebenarnya sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, memang manusia sudah berada di dalam itu posisi orang berdosa. Nah, posisi orang berdosa, kemudian Adam dan Hawa aktif lagi melakukan dosa, akhirnya menjadi bukan hanya posisi orang berdosa, tetapi pendosa yang aktif. Nah, kemudian melahirkan keturunan, ya semua keturunan Adam dan Hawa adalah orang berdosa gitu. Nah, akhirnya kita berkutat di sekitar dosa itu. Nah, itulah sebabnya Tuhan sebenarnya ingin manusia menyadari bahwa kita tidak mungkin bisa keluar dari dosa kecuali kita mau merendahkan hati, mengakui dulu kita orang berdosa dan menyesali dosa, itu yang Alkitab sebut bertobat. Nah, kemudian dengan rendah hati mau mempercayai bahwa Sang Juru Selamat dihukumkan untuk menggantikan saya. Jadi orang-orang yang hidup perjanjian lama harus percaya bahwa Sang Juru Selamat akan datang untuk dihukumkan menggantikan saya. Gitu. Nah, dengan kerendahan hati yang demikian, mengakui diri orang berdosa, mempercayai Sang Juru Selamat akan datang dihukumkan menggantikan saya yang berdosa, itu orang perjanjian lama. Orang perjanjian baru, sekarang ini kita juga bertobat. Bertobat artinya mengaku diri sudah bersalah dan menyesali kesalahan kita, kemudian mempercayai, mengimani apa? Mengimani bahwa Yesus dihukumkan di atas kayu salib menggantikan saya. Ya, jadi banyak orang Kristen mereka berkata percaya Yesus. Sebenarnya percaya apa? Kalau kita seperti tanya, apa ya wujudnya betul. percaya itu begitu ya. Jadi kita tanya dengan lebih detail lagi, percaya Yesus percaya apa? Banyak orang sulit untuk menjawabnya. Nah, sesungguhnya yang Alkitab mau adalah kita dengan pengertian yang benar bahwa saya percaya Yesus dihukumkan di atas kayu salib menggantikan saya. Dan sekarang saya setuju, saya mengaminkan, saya hidup baginya. Jadi terjadi semacam transaksi rohani. Jadi transaksi rohani. Yesus dihukumkan menggantikan saya dan saya hidup baginya. Nah, inilah yang sebenarnya yang Rasul Paulus katakan di dalam Galatia, bahwa hidupku bukannya aku lagi, melainkan Yesus yang hidup di dalamku. Jadi sebenarnya saya ini bukan saya lagi yang hidup, tetapi Yesuslah yang hidup di dalam saya. Dia telah menggantikan saya dihukumkan di atas kayu salib karena saya orang berdosa. Saya harus dihukumkan dan tidak ada jalan untuk melarikan diri dari hukuman dosa. Nah, ini sebenarnya titik inti dari kekristenan ya. Jadi kalau banyak agama yang lain misalnya mengajarkan penyelesaian dosa yang macam-macam. Nah, Alkitab mengajarkan tegas penyelesaian dosa yang dengan penghukuman. Jadi tanpa penghukuman ya dosa tidak selesai kalau menurut Alkitab. Jadi dosa mesti dihukumkan baru bisa selesai. Mesti dihukumkan ya Pak ya. Baik, Pak Pendeta, kalau kita bicara soal Paskah berarti erat kaitannya dengan kebangkitan ya Pak. Untuk bangsa Indonesia sendiri, untuk negeri kita yang tercinta ini Pak Pendeta, apa yang mesti kita harus lakukan untuk mencapai dan untuk menjadi sebuah bangsa yang besar itu Pak? Ya, sebenarnya sebuah negara yang terdiri dari umat berbagai agama, negara harus bersikap netral dan senetral mungkin ya. Sebab kalau tidak maka akan terjadi pergolakan kepentingan antara umat ya, dan ini tidak baik bagi sebuah negara. Artinya gitu. Netral bangsa, pemerintah tidak perlu memihak begitu ya? Betul ya, dan sebenarnya kalau lebih tegas lagi, pemerintah tidak perlu ikut campur tangan urusan agama begitu ya. Mengapa? Ya karena kalau pemerintah ikut campur tangan pasti akan terjadi keberpihakan begitu. Ya kalau terjadi keberpihakan ya akhirnya ada yang merasa disingkirkan atau ya didiskriminasi lah
begitu dikatakan. Tapi kalau pemerintah, ya ini urusan agama, ya pemerintah tidak ikut campur tangan, begitu. Ini akan biarlah umatnya masing-masing misalnya, gitu ya, apa istilahnya itu, menyatakan ya iman mereka, begitu. Ya, dalam pandangan Pak Pendeta sendiri sudah sejauh manakah kira-kira porsi dan sebesar apakah porsi yang telah dilakukan, yang telah diberikan dan disumbangkan oleh umat Kristiani kepada pembangunan bangsa kita ini, Pak? Ya, kalau saya baca sejarah, ya pada waktu Indonesia merdeka, orang Kristen cukup banyak yang terlibat ya secara positif dan ikut membangun negara ini, ya. Itulah sebabnya saya senang dan saya juga menghimbau kepada orang Kristen bahwa kita harus berpikir positif, ya. Kita harus ikut untuk membangun bangsa ini supaya bangsa ini menjadi kalau bisa baik dibandingkan dengan bangsa-bangsa yang lain, begitu. Ya, sebab kalau bangsa Indonesia baik dalam segala hal, kita jalan ke luar negeri pun rasanya bangga, ya, sebagai orang Indonesia, begitu. Kita rasa bangga dan penuh percaya diri, begitu ya. Tapi kalau bangsa Indonesia kurang bagus, ya, kita jalan ke luar negeri, sodorkan paspor, misalnya, rasa kurang percaya diri, gitu. Oleh sebab itu, marilah ya kita tanamkan kebanggaan, betul, itu ya, Pak. Mari kita bangun, bangun. Ini negara di mana kita lahir, ya. Sebagai kita satu besar, kesatuan, ya. Kita besar, kita tumbuh di dalamnya, begitu. Pak Pendeta, kalau kita bicara soal peringatan Paskah, setiap tahun umat Kristiani selalu memperingati ini dengan tema yang berbeda, ya Pak ya. Kalau misalnya kita lihat setiap tahun ini, Pak, dibandingkan tahun kemarin untuk peringatan Paskah sendiri tahun ini bagaimana, Pak? Ya, tahun ini mungkin agak sedikit sepi karena apa ya? Mungkin karena suasana pemilu dan bertepatan dengan suasana pemilu, ya. Gitu, ya. Sebenarnya kalau saya ingin katakan bahwa orang Kristen mestinya bukan melahirkan Paskah, tetapi bukan merayakan Paskah, tetapi merayakan kebangkitan Yesus, gitu ya. Karena Paskah itu sebenarnya kata Paskah itu artinya lewat. Itu mengenang bagaimana malaikat maut lewat pada waktu di Mesir pembunuhan anak sulung itu. Ya, kita kan sekarang bukan merayakan pembunuhan anak sulung di Mesir itu, bukan memperingati itu. Kita memperingati hari kebangkitan Yesus sebenarnya, begitu. Ya, jadi kembali kepada yang Pak Pendeta sampaikan tadi itu sangat menarik sekali, ya Pak ya, bahwa kita umat Kristiani itu harus menyadari dengan penuh kerendahan hati bahwa setiap umat itu memang berdosa dan ingat selalu pada dosa itu sendiri. Ya. Kalau banyak lupanya pada ingatnya bagaimana nih, Pak Pendeta? Yang nomor satu itu sebenarnya yang Tuhan mau dari kita itu adalah mengakui dulu kita orang berdosa. Ya, artinya ya istilahnya begini, kalau orang mau pergi ke dokter, ya nomor satu dia harus bilang saya sakit, Dok, gitu ya. Ya kalau nggak sakit lu ngapain ke sini kan? You know? Jadi kita bilang, oh ya saya sakit, Dok, gitu ya. Jadi datang kepada juru selamat, kita harus berkata bahwa saya orang berdosa. Saya akui dulu itu bahwa saya orang berdosa dan saya sudah menyesal atas dosa saya. Baik. Kemudian saya terima kasih kepada Yesus juru selamat yang sudah menanggung semua dosa saya di atas kayu salib. Baik, terima kasih Pak Pendeta, menarik sekali. Dan juga terima kasih sudah hadir untuk pagi ini di Warta Nusantara. Ya, terima kasih. Selamat juga. ya, Pak. Ya, Tuhan berkati. Ya, terima kasih, Pak. Dan saudara, demikian tadi dialog kita dengan Pendeta Suhento Liau mengenai peringatan Paskah Yesus Kristus untuk tahun ini. Dan kami akan kembali dengan informasi lainnya usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Warta Nusantara.